Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Siti Alia Afifa, and today I will answer question from extensive listening for midterm exam. And the first question is, apa pendapat Anda tentang extensive listening dalam pembelajaran bahasa Inggris? Menurut saya extensive listening itu sangat bermanfaat karena setiap kita melakukan practice listening, secara tidak sadar kita tuh mendapatkan banyak input dari hal tersebut. Jadi kita tuh kayak terbiasa sama ritme, intonasi, expression dari penuturnya gitu. Dan menurut saya kalau di extensive listening itu kita melakukannya itu lebih enjoy. Gitu tuh gak ada pressure untuk melakukannya. Jadi kita lebih kayak menikmati aja gitu. And the second question is, seberapa sering Anda melakukan extensive listening di luar kelas? Jujur tidak terlalu rutin, dan mungkin dalam 1 minggu itu mungkin bisa 3 atau sampai 4 kali, karena saya punya banyak kesibukan juga di luar kuliah, seperti membantu ibu, membereskan rumah, dan banyak lagi. And the third question is, jenis materi audio yang sering Anda dengarkan? Saya paling sering mendengarkan musik atau menonton film atau series, and podcast mungkin bisa, tapi tidak sesering si lagu sama film tadi. And the fourth question is, alasan memilih jenis materi tersebut. Jadi alasan saya untuk memilih lagu dan juga film atau series itu karena menurut saya itu lebih menghibur, dan kadang itu tuh lebih, kalau lagu mungkin lebih relate sama keadaan mungkin pas mood saat itu. Dan untuk kalau untuk film atau series itu mungkin saya ingin mengisi waktu kosong saya gitu, and membuat, mungkin saya juga mau mencari experience baru dari menonton film gitu. And the fifth question, apakah extensive listening dapat meningkatkan kemampuan menyimak? Menurut saya ya sangat bisa, karena setelah saya rutin kayak menonton film atau menonton series atau mendengarkan lagu, saya tuh lebih critical dalam menyimak apa pembicaraannya, apa tuturan katanya, tata bahasanya, dan gimana sih kayak kata itu terbentuk, kayak kalimat itu terbentuk, apa artinya, maknanya apa gitu menurut saya. And the sixth question is, kesulitan apa yang dihadapi saat extensive listening? Kalau untuk saya itu kesulitan terbesarnya adalah ketika penuturnya itu berbicara sangat cepat dan menggunakan aksen yang tidak terlalu familiar di telinga saya. Dan juga menurut saya kadang ada kata-kata yang memang itu jarang digunakan dan tidak familiar, dan itu membuat saya bingung kadang. And the seventh question is, cara mengatasi kesulitan tersebut. Bagaimana saya mengatasi kesulitan tersebut? Cara saya mengatasi kesulitan tersebut itu adalah, pertama, saya mungkin mengulang bagian atau part di mana saya nggak paham tadi. Terus saya telaah ini gimana sih strukturnya, ini harus kayak gimana gitu. Terus saya cari lagi, saya buka, oh ini sepertinya kayak gini, dan dari situ sih saya diulang, terus saya nyimak lagi, oh kayak gini, nah kayak gitu. Pertanyaan ke-8, apakah saya menggunakan subtitle atau transkrip? Ya, hampir setiap kali saya menonton film atau series itu saya selalu menggunakan subtitle, tapi subtitlenya bahasa Inggris, supaya saya tuh lebih bisa kayak memahami apa makna dari filmnya itu.
tapi nggak terlalu tapi kalau lagu saya nggak terlalu sering sih pakai teksnya gitu kan. Pertanyaan ke-9, apakah dosen memberikan arahan terkait extensive listening? Ada ya, memang di kampus saya ada beberapa dosen yang mengarahkan kayak untuk praktis kayak extensive listening. Di situ kita bikin kayak log extensive listening kayak in first week, kayak kita dengarkan apa, kita nonton apa, kita enjoy movie atau dengarkan lagu. Situ nanti ditulis, habis itu nanti di situ dituliskan kayak ringkasannya apa yang kita tulis, pesan-pesannya apa. Banyak sih kayak, dan banyak di kampus juga dosen-dosen itu kayak lebih nyuruh ke kita, usahakan kita harus bisa mengasah kemampuan listening kita, karena itu juga adalah tombak utama supaya kita tuh bisa berbicara dalam bahasa Inggris, supaya kita bisa memahami bahasa Inggris juga ya kan. Dan pertanyaan ke-10, saran untuk meningkatkan pelaksanaan extensive listening di kelas. Menurut saya, saran saya adalah mungkin kita bisa melakukan diskusi bersama teman-teman, kayak si teman tadi mendengarkan lagu tentang ini dan ini, terus kita itu mendengarkan lagu tentang misalkan tentang romantik. Nah dari situ kita kayak bilang ke teman, apa yang kamu dengarkan, terus dia bilang aku dengarkan kayak gini, terus aku bilang aku dengarkan yang romantik, oh cerita tuh kayak gini, jadi kita tuh saling bertukar pikiran, bertukar kayak apa. Terus akhirnya tuh kita bisa menyimpulkan kayak, oh ternyata extensive listening itu sangat enjoy ya, oh kita bisa memahami sesuatu tuh dari extensive listening tadi tuh. Kita juga, oh ternyata aku dapat kosakata baru loh dari aku mendengarkan musik tadi, aku mendengarkan film tadi, oh ternyata gini loh. Nah menurut saya seperti itu sih. Kalau di kelas saya mau tuh kayak ada diskusi antar teman, kayak apa aja sih yang kamu dapat dari makna tadi, dari apa yang kamu tonton, itu tuh di share ke teman-temannya. And that's all from me, and thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.